Itu saja yang saya sayangkan, itu bukan menyesal. Saya sayangkan Rumah Sakit Umi tidak kooperatif. Fokus kita adalah Satgas dengan Rumah Sakit Umi. Sobat keluarga, saya bersama Bu Nina, Pukesos bagian kesehatan membawa pasien. Pertama saya membawa ke Rumah Sakit Soreang penuh. Kedua ke Santosa penuh. Ketiga saya ke Rumah Sakit Immanuel juga penuh. Keempat saya ke Hasan Sadikin juga penuh. Lebih khusus kita minta kepada Allah, siapapun orang yang ingin mencelakakan Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, siapapun orang yang telah meneror Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, siapapun orang yang ingin mencelakakan Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, mudah-mudahan Allah Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya. Allah Ta'ala binasakan sebinasa-binasanya. Allah Ta'ala lenyapkan selenyap-lenyapnya. Mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk sewenang-wenang silahkan, tapi pasti kamu mati. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk dalam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Maka kalau ada pejabat, Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos dari alam kubur. Saya belum bisa seperti Habib Rizik dari sekarang. Tapi sujud saya doakan Habib Rizik. Habib Rizik orang cocok terserah, tapi yang sampai ngonek nah Habib kue buh. Yakin wis matine suul khotimah. Yang ngeledek para rasul nanti itu bakal berbalik jadi azab buat mereka semua. Bakal kena azab. Tunggu aja waktunya. Tunggu aja. Allah sudah janji sama Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Inna kafainakal mustahzi'in." Kami bereskan untuk engkau orang-orang yang meledek engkau. Kami yang beresin, kata Allah. Bukan main. Baru sebagian doa umat muslim di Bogor dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum genap 1 kali 24 jam, kini Bima Arya dilarikan ke Rumah Sakit Umi di Bogor. Kondisi terkini Bima Arya sungguh menggenaskan. Penyakit ganas sedang menimpanya. Kini Bima Arya ditolak untuk dirawat di Rumah Sakit Umi lantaran direktur rumah sakit tersebut dipenjara oleh Bima Arya. Kini kondisi Bima Arya terkatung-katung, panik dan percucuran keringat. Netizen, ini mungkin azab bagi orang zolim yang menzolimi Habib Rizik, Habib cucu Nabi. Setelah hakim, jaksa, dan Bima Arya satu persatu menghina cucu Nabi, ini dilanda musibah. Lebih khusus kita minta kepada Allah, siapapun orang yang ingin mencelakakan Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, siapapun orang yang telah meneror Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, siapapun orang yang ingin mencelakakan Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, mudah-mudahan Allah Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya. Allah Ta'ala binasakan sebinasa-binasanya. Allah Ta'ala lenyapkan selenyap-lenyapnya. Cucu Nabi Muhammad dizalimi, cucu Nabi Muhammad dianiaya, cucu Nabi Muhammad dikurang ajarin, cucu Nabi Muhammad telah dipersekusi, dikriminalisasi, diintimidasi. Mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Lihat hajat kita masing-masing di dalam hati. Kau tidak pernah urus selama ini. Saya diperintah Allah untuk menyiksa kamu, melilit kamu sampai datangnya hari kiamat. Siapa gerangan ular? Ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa dihitung. Kembali kau, saya tidak mau. Saya ditugaskan Allah menemani kamu selamat di kuburmu karena kau anggap remeh saya selama ini. Berapa lama disiksa di kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Mondro nokko tuh.
Masuk di kubur kau disiksa, kau suka atau tidak, kau tinggal di situ menikmati itu siksaanmu. Maka kalau ada pejabat Pak menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia, demi Allah kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moi melek, bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin maka apa yang kamu bikin, lakukan apa yang mau lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk sewenang-wenang silahkan, tapi pasti kamu mati. Saya belum bisa seperti Habib Rizik dari sekarang, tapi sujud saya doakan Habib Rizik. Fair saja. Ini bukan terus malah dikritik, bukan terus malah diomong gini. Maaf Ustadz, saya nggak masalah. Tapi kalau datangnya dari saudara kita sendiri, sekalipun dari Habib sendiri, itu yang sakit hati. Tadi malam saya ngomong sama Habib Abdurrahman, mau gerak lawan tambah pecah, nggak gerak bikin sakit hati. Kau nggak ikut, kau nggak bareng, sudah diam. Sadari, kalau kita memikirkan semacam itu, insya Allah tidak akan ada ribut masalah-masalah furu'iyah. Setiap hari dapat berita-berita yang menyedihkan. Maaf, bukan karena faktor ekonomi, tidak. Bukan karena politik, tidak. Tapi karena agama Allah. Agama Allah inilah yang sangat-sangat harus kita pedulikan. Semua musibah kecil, kecuali musibah itu terkena akidah kita, terkena ibadah kita, efeknya besok di akhirat. Habib Rizik orang cocok terserah, tapi yang sampai ngonek nah Habib we buh yakin wis matine suul khotimah, tingali wonge, tingali kula bukan doakan aja, diamini aja wis. Dileng rai nek kayak niki. Lawang Kanjeng Nabi sih ngomong, sampean ke wajib nyentai Gusti Allah wong sampean uripe niku. Rasul, para nabi-nabi, rasul-rasul sebelum engkau juga diledek sama, direndahkan. Memang setiap para nabi itu direndahkan. Tapi apa kata Allah? Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Yang ngeledek para rasul nanti itu bakal berbalik jadi azab buat mereka semua, bakal kena azab. Tunggu aja waktunya, tunggu aja. Allah sudah janji sama Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna kafainakal mustahzi'in. Kami bereskan untuk engkau orang-orang yang meledek engkau. Kami yang beresin, kata Allah. Kami akan cukupi, kami akan rapihin orang-orang yang meledek engkau. Nah, jadi di zaman Nabi Muhammad ada gak yang meledek Nabi Muhammad? Ada. Yang meledek Nabi Muhammad cuma dua pilihan, imma dia tobat, wa imma dia bakal kualat, bakal mati konyol. Ada dua pilihan. Ada gak yang meledek Nabi Muhammad tobat? Ada. Siapa contohnya? Ka'ab bin Zuhair di zaman Rasulullah. Ka'ab bin Zuhair ini ahli syair yang meledek Rasul dengan syairnya. Tapi akhirnya
Ketika Fathu Mekah, dia datang kepada Nabi, dia taubat, dia puji-puji Nabi Muhammad, dan dia masuk Islam, dan dikasih burdah sama Rasulullah. Dan dia masuk Islam, dan jadi orang baik. Ada yang begitu. Mudah-mudahan yang pada ngeledek Nabi biar taubat. Tapi kalau nggak taubat, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati kata Allah. Bisa kena fitnah di dunia dan kena azab yang beri di akhirat, bisa mati konyol. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama. Yang kedua, Allah janji bakal beresin orang-orang yang suka meledek sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pesan ana nih buat antum semua. Kalau ada orang meledek Nabi, videonya jangan disebar. Jangan disebar videonya. Ana nggak kuat melihatnya. Orang-orang, ana kalau dengar ada orang ngeledek Nabi, mau lihat gak? Jangan, nggak kuat. Ada orang ngeledek bapak ente mau lihat ke videonya? Nggak kuat melihatnya. Jadi kalau kita sebarin, ya setan seneng. Makin banyak yang tahu terus, makin banyak terus, makin banyak terus. Di zaman Nabi Muhammad yang bikin syair menjelek-jelekan Nabi ada apa enggak? Ada, banyak.